Masa pandemi COVID-19 menjadikan proses belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Begitu pula yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas. Seperti inilah kuliah online yang dilakukan oleh Nadia Agustin, salah satu mahasiswi program studi manajemen FEB Unpas dalam melakukan perkuliahan online-nya. Menurutnya, kuliah online sebenarnya tidak asing bagi para mahasiswa program studi manajemen FEB Unpas karena jauh sebelum pandemi ini terjadi, FEB Unpas sering melakukan kuliah secara daring untuk beberapa mata kuliahnya. Perkenalkan, nama saya Nadia Agustin Harpiani, mahasiswa dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung. Saya di sini akan menyampaikan bagaimana tanggapan mengenai perkuliahan yang dilakukan secara daring karena adanya pandemi sesuai dengan himbauan pemerintah. Menurut saya, bahkan jauh dari sebelum adanya pandemi, di manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan ini telah diimplementasikan suatu perkuliahan secara daring atau online. Jadi bagi saya ini adalah hal yang biasa dan membuat kami semua mendapatkan hal yang sebelumnya belum pernah dilakukan, yaitu secara online. Bahkan saya sendiri pun sebagai mahasiswa aktif yang pernah didelegasikan ke kelas internasional, itu adanya suatu program yang dimana bernama video teleconference, yang dimana adanya suatu perkuliahan antara Universitas Pasundan dengan Kyunghee University dan Chonbuk University yang berasal dari Korea Selatan. Dan di situ dengan adanya program itu sangat membantu dan memiliki pengalaman tersendiri bagi saya, terlebih yang dimana mahasiswa itu langsung didoseni oleh salah satu profesor yang berasal dari universitas tersebut. Dan perkuliahan online atau daring semasa pandemi ini menuntut kita untuk bagaimana caranya agar walaupun tetap di rumah aja, tapi kewajiban kita sebagai mahasiswa itu harus tetap dijalankan. Jadi dengan adanya kuliah online atau daring ini, memang banyak sekali dampak positif yang saya dapatkan, dampak baik yang saya rasakan juga. Yang pertama, kita juga bisa fokus atas materi atau materi baik secara modul ataupun video-video kreatif yang dibuat oleh para dosen untuk diberikan kepada mahasiswa dan untuk disampaikan oleh kami dan disampaikan kepada kami untuk dipahami secara baik. Untuk para calon mahasiswa baru yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, tidak usah khawatir karena di Universitas Pasundan itu sekarang sudah mulai dibuka dan bisa daftar secara online walaupun tetap di rumah aja. Orang tua Nadia Agustin, Tati Rohaiti, juga menanggapi positif kegiatan perkuliahan dari rumah karena tidak membuat khawatir di masa pandemi ini, dan berterima kasih kepada pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas atas semua kebijakan dan kemudahan yang diberikan dalam masa pandemi COVID-19. Kuliah dengan kuliah di rumah aja, jadi lebih menjaga juga dari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih banyak kegiatan lain juga di samping perkuliahannya anak saya bisa, karena anak saya memang aktif juga. Jadi selama di rumah bisa mengerjakan pekerjaan lain selain mata pelajaran perkuliahan. Dia lebih fleksibel juga untuk masa pandemi ini, belajar di rumah. Alhamdulillah selama anak saya kuliah di program studi manajemen dan bisnis itu, untuk masalah biaya atau keperluannya tidak membebani juga. Alhamdulillah lancar-lancar karena ada kebijakan-kebijakan dari fakultas tersebut.
Begitu pula dengan dosen dari program studi manajemen FEB Unpas, menyampaikan untuk saat ini perkuliahan yang dilakukannya masih berjalan walaupun saat ini bukan tatap muka secara langsung, tapi menggunakan media daring, baik itu via Zoom maupun dari website e-learning FEB Unpas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Tri Juniarti, salah satu dosen Prodi Manajemen, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas, yang pada saat ini saya ada di rumah karena setelah ada pandemi ini, perkuliahan dan kegiatan-kegiatan lain memang dilaksanakan di rumah. Jadi artinya meskipun saya ada di rumah bukan berarti pekerjaan yang selama ini diselesaikan itu terbengkalai gitu. Saya masih melakukan mengajar, menguji seminar, menguji skripsi dan rapat dan lain sebagainya dilakukan secara jarak jauh dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pihak Fakultas Ekonomi Unpas. Kebetulan hari ini saya baru selesai mengajar dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 mengajar mata kuliah saya manajemen operasi. Kemudian ngajarnya menggunakan Zoom. Mahasiswanya banyak, mahasiswanya hadir semua, tapi mereka bisa mengikuti perkuliahan ini tidak harus di Bandung tentu saja. Ini salah satu keuntungan bagi mereka yang tentu saja seperti kita semua pada saat pandemi ini dilarang untuk berkumpul, apalagi di dalam ruangan yang terbatas dengan jumlah mahasiswa yang banyak gitu ya. Sehingga mereka pun tadi ada yang kuliah dari Belitung, ada yang kuliahnya dari Medan, ada yang dari Garut, di mana-mana gitu. Ada juga yang memang kalau mereka tinggalnya di Bandung ya mereka kuliahnya dari rumahnya gitu. Kemudian bagi mereka hal ini bukan hal yang baru tentu saja, karena selama ini juga kami dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Unpas kuliah seperti ini sudah dilakukan sejak sekitar 3 atau 4 semester lalu gitu. Jadi kalau sebelum pandemi kuliah dengan e-learning ini dilakukan, tetapi hanya 6 kali dalam 1 semester gitu. Nah, kemudian sekarang full gitu, karena memang tidak memungkinkan untuk tatap muka di dalam kelas. Sekarang jadi full dilakukan secara jarak jauh gitu. Nah, sehingga mereka pun tidak mengalami kesulitan untuk kuliah dengan cara ini, karena bukan hal yang baru tadi gitu. Perkuliahan secara online yang dilakukan di lingkungan FEB Unpas, khususnya program manajemen ini, sudah 4 bulan berjalan sejak pandemi COVID-19 terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, pihak program studi secara langsung melihat kondisi para mahasiswa yang melakukan perkuliahan. Apakah terjadi kendala dalam pelaksanaannya atau tidak? Terkait dengan kami evaluasi di sini perkuliahan secara daring sudah sampai mana dan sejauh mana efektivitas dari perkuliahan daring selama pandemi ini. Tentunya program studi melakukan pengawasan ini terutama di dalam hal efektivitasnya. Bagaimanapun kami Prodi mempunyai tanggung jawab di dalam proses perkuliahan, pembelajaran, walaupun dengan keterbatasan yang ada di masa pandemi ini, semuanya tetap berjalan dengan lancar, dengan berbagai aktivitas cara dilakukan, berinovasi melalui pembelajaran daring, dan ini sebetulnya kami sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum adanya pandemi. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah belajar secara blended learning, yaitu perkuliahan dengan tatap muka, video conference, dan berbagai macam media, baik itu media sosial ataupun melalui YouTube, melalui
video-video pembelajaran yang diupload oleh dosen. Tentu ini dirasa sangat bermanfaat baik dosen maupun juga mahasiswa. Di dalam perkuliahan tentu ada banyak manfaat yang dirasakan oleh dosen dan juga mahasiswa, terutama mahasiswa tetap terjaga, tetap aman, stay at home, belajar di rumah tanpa harus takut terkena atau terpapar virus corona, sehingga masih bisa concern untuk belajar secara mandiri ataupun secara berkelompok juga melalui tugas-tugas yang dilakukan secara daring. Perkuliahan online yang dilakukan di lingkungan FEB Unpas berdasarkan aturan pemerintah saat ini memaksimalkan semua potensi yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas, khususnya program studi manajemen yang terus memberikan pelayanannya bagi para mahasiswa maupun dosen agar semua proses perkuliahan berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari program studi manajemen di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, tentunya mengedepankan pelayanan terhadap mahasiswa di era pandemi COVID-19 ini. Dan kami tentunya terus mengupdate berbagai kebijakan terkini dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, untuk diselaraskan ke dalam program kami. Program-program seperti pembelajaran, kemudian bimbingan skripsi, seminar usulan penelitian sampai pada sidang akhir, semuanya dilakukan secara daring. Utamanya perkuliahan itu menggunakan e-learning, dan fakultas menggarisbawahi untuk 14 kali pertemuan sebelum UTS itu diperbolehkan telekonferensi menggunakan Zoom 2 kali, dan selebihnya menggunakan e-learning, yaitu dengan mengupload materi, kemudian memberikan latihan soal dan menayangkan video-video yang terkait dengan materi ajar. Selanjutnya, sebelum ujian akhir semester pun demikian, 7 kali tatap muka itu 2 kali diperbolehkan telekonferensi dan menggunakan e-learning selebihnya. Hal ini menyangkut pertimbangan karena mahasiswa kami itu berada di berbagai pelosok yang tentunya keberadaan sinyal untuk menangkap perkuliahan ini berbeda-beda. Kemudian ketersediaan pulsa juga mereka tentunya kemampuannya berbeda-beda. Dengan ini fakultas dan ditindaklanjuti oleh program studi untuk menjalankan kebijakan. Demikian juga dengan bimbingan skripsi. Bimbingan skripsi ini dilakukan melalui berbagai media, utamanya pemberitahuan melalui WhatsApp. Kemudian mahasiswa disuruh meng-email dan memeriksa. Setelah mereka kurang lebih 4 atau 5 kali, mereka diizinkan untuk mengikuti seminar usulan penelitian untuk meyakinkan bahwa usulan penelitian itu mereka betul-betul memahami, menguasai, dan nanti tentunya mampu menjelaskan apakah penelitian itu layak untuk dilanjutkan atau tidak. Dan itu juga dilakukan seminar usulan itu secara daring menggunakan media Zoom yang sebelumnya 1 hari menjelang pelaksanaan SUP dilakukan geladi bersih untuk meyakinkan infrastruktur baik itu laptop, kemudian kesiapan PowerPoint dari para mahasiswa betul-betul layak tayang. Demikian juga halnya dengan sidang akhir skripsi, hampir sama. Sidang akhir skripsi itu fokusnya kepada pertanggungjawaban untuk membuat bab 4 dan bab 5, karena bab 1, 2, 3 itu sudah diuji dan dinyatakan layak pada saat seminar usulan penelitian. Kemudian program lain terkait dengan Tridharma, bahwa Fakultas Ekonomi ditindaklanjuti oleh setiap program studi diwajibkan untuk melakukan semacam seminar, webinar, dan sasarannya adalah para kepala sekolah di seluruh Jawa Barat, kemudian guru BK dan siswa kelas 3.
Dan ini semua dikemas dalam sebuah program kepanitiaan yang memungkinkan pada pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik, sehingga memungkinkan tridharma perguruan tinggi yang harus dijalankan dan mengedepankan pelayanan kepada mahasiswa dan dosen itu bisa difasilitasi oleh program studi di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Terima kasih Pak. Berbagai upaya itu tentunya dengan mengedepankan pelayanan terhadap para mahasiswa di era COVID ini tentunya ada berbagai kekurangan, utamanya terkait dengan lokasi, kemudian ketersediaan pulsa mereka karena mereka juga tingkat kemampuannya berbeda-beda. Dan tentunya kami berharap bahwa pandemi COVID-19 ini segera berakhir, dan menurut rencana yang kami dengar, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan di bulan Oktober nanti, maka perkuliahan akan kembali normal, dan tentunya kami merespon secara baik, bersyukur, sehingga nanti perkuliahan akan kembali lagi untuk dilakukan secara tatap muka. Namun demikian, sesuai dengan instruksi dari Kementerian bahwa perkuliahan secara daring ini pun tidak dilepaskan begitu saja. Kalau dosen ada berhalangan, ini bisa dilakukan dengan e-learning, artinya perkuliahan tidak akan sempat terhenti. Mengingat berbagai infrastruktur, sarana prasarana sudah dipersiapkan sehingga memungkinkan akan lebih menyempurnakan untuk pelayanan kepada mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.